Ya, ini ya. Jadi penjelasannya ada 1.797 data ya, cukup banyak juga ya. Atributnya 64. 64 itu dari mana? Dari 8 kali 8. Jadi gambarnya itu gimana? Ini ada. Nah, kira-kira kayak gini. Datanya itu kira-kira kayak gini ya. Jadi tulisan tangan angka 0 sampai angka 9. Ya, angka 0 sampai angka dari beberapa orang gitu ya. Maka ini angkanya beda-beda bentuknya ini. Angka 6-nya ada yang kayak gini. Nah, terus kemudian kita akan membentuk satu model ya, supaya bisa mengenali angka. Jadi kalau dibutuhkan angkanya, oh ini angka 3, oh ini angka 5, oh ini angka 7, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, jadi tadi, mana ini ya. Ya, tadi ini penjelasannya ini ya. Data set ini adalah gambar dari tulisan tangan, digit tulisan tangan. Ada 10 kelas. 10 kelas itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Setiap kelas menunjukkan sebuah digit dari 0 sampai 9 tadi. Ini programnya sudah tersedia oleh NIS, diekstrak. Ini kalau nggak mau susah-susah pakai Google Translate aja. Saya terjemahin pakai Google Translate. Ya, jadi ini sudah diproses sebelumnya oleh NIS ya, itu yang punya database-nya ya. Digunakan untuk mengekstrak bitmap yang dinormalisasi dari angka tulisan tangan dari bentuk pracetak. Jadi dari tulisan tangan tuh ya, terus kemudian sudah potongi untuk tiap angkanya, itu sudah diproses sebelumnya. Ya, jadi di sini kita tidak melakukan praproses. Nah, nanti di contoh-contoh berikutnya akan saya contohkan juga ya, kalau yang pakai praproses bagaimana. Tapi kalau yang ini sudah dipraproses sebelumnya, sehingga siap untuk digunakan, siap untuk dipakai di training dan testing. Ya, jadi dari ada 43 orang ya yang menulis angka-angka tadi ya. 30 orang berkontribusi pada training set dan 13 pada test set ini. Nah, ini kalimatnya bisa diabaikan. Nanti membuat training set dan test set sendiri. Aslinya ini bitmap 32 kali 30 kali 30 itu berarti 32 pixel ya, kali 32 pixel. Terus dibuat blok 4 kali 4. Ya, 4 kali 4 yang tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih itu jadi tidak tumpang tindih. Jadi 4 kali 4 setiap bloknya itu blok yang berbeda, yang tidak tumpang tindih. Ya, jadi 4 kali 4 jadi 32, kalau bagi 4 kan 8. Ya, ada 8 mendatar dan 8 vertikal. Maka hasilnya adalah matik 8 kali 8. Jadi yang kita pakai di sini adalah yang 8 kali 8 ini. Mengapa kok ambil 8 kali ya? Supaya simpel, supaya sederhana. Ya, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kita ambil yang data aslinya ya, yang belum diproses. Kemudian bagaimana cara praprosesnya. Jadi ini sudah 8 kali 8, setiap elemennya bilangan bulat dari 0 sampai 16. 0,16 ya, dari 0 sampai 16. Ini mengurangi dimensi dan memberikan invariant terhadap distorsinya kecil. Jadi ya ini terjemahnya nggak bagus sih, tapi kira-kira seperti itu ceritanya ya. Jadi ada sekian orang itu ya berkontribusi. Cuma di sini kalau yang di ini nggak dibagi training sintesa ya, cuma langsung ada sekian gambar, 197 gambar. Setiap gambarnya itu ukurannya 8 kali 8. Matriks 8 kali 8. Ada 8 kali 8 itu berarti 64. Ada 64 data, maka di sini ada 64 atribut. Kalau kemarin Iris ada 4 atribut ya. 4 atribut itu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, lebar petal ya, 4 ya. Kalau yang ini 64 jadinya. Di sini ada 64 atribut ya. Masing-masing atribut itu menunjukkan angka dari 0 sampai 16. Jadi masing-masing atribut menunjukkan angka dari 0 sampai
16 yang menunjukkan ini warnanya ya, cuma warnanya di sini grayscale, warnanya tuh abu-abu. Kalau 0 itu hitam, kalau 16 itu putih. Ya, ya kalau nggak salah itu ya. Kalau salah berarti kebalikannya ya. Tapi biasanya 0 itu hitam, kalau yang tinggi itu 16 itu berarti putih. Nah, mengapa kok dibuat seperti ini ya? Untuk mengurangi dimensi dan memperkecil distorsi invarian yang rendah. Jadi seperti ini. Jadi nanti inputnya ada 64. Inputnya ada 64. Ada gambarnya enggak ya? Belum ada. Oh ya, di ini ya. Kita akan praktek nanti pada saat praktek nanti ya. Jadi nanti inputnya ada 64, kita menggunakan multi-layer jelas ya. Kita pakai multi-layer. Kita pakai satu layer hidden ya, satu layer yang hidden ya, satu layer hidden nanti pakainya 15 node. Terus outputnya 10. Mengapa 10? Karena di sini ada 10 kelas. Ya, ada 10 kelas. Ya, kita langsung praktek aja ya. Mungkin saya tambah tuliskan di sini. Jadi ini pengenalan tulisan tangan menggunakan multi layer perceptron ya. Multi layer perceptron. Dataset adalah tulisan angka ya, tadi mana tadi keterangannya, tulisan tangan angka, tulisan tangan angka ya, adalah tulisan tangan angka ya, terdiri dari 10 kelas, dari 10 kelas yang mewakili bilangan 0 hingga 9. Ya. Oke, kita import dulu. Kita import yang pertama adalah datasetnya dulu ya. Kita ambil datasetnya dulu ya. Datasetnya sudah ada di Scalern. Ya, kayak Iris kemarin ya. Kita sudah disediakan dataset yang bisa kita coba-coba ya. Ya, jadi untuk belajar awal ya kita gunakan dataset yang ada untuk memahami neural network ini. Nanti kalau materi semua jenis neural network sudah kita coba, nah kita baru nanti akan coba yang dataset yang lebih besar. From Scalern import dataset. Dataset terus di cheat sama dengan dataset load digit. Ya, terus kalau pengen tahu atribut-atributnya kita gunakan fungsi dir. Dir di cheat. Nah, coba kita jalankan aja. Oh, ini belum menghubungkan tadi ya, masih menghubungkan. Ya, sekarang ini agak lama nih menghubungkannya. Oh, visualisasi terhubung. Oke, terus baru jalan. Oke ya, di sini ada description, ada data, ada feature name, ada frame, image, target, dan target name. Kita nanti gunakan yang image dan targetnya ya. Jadi ya image itu gambarnya, target itu ya labelnya ya.
sering disebut sebagai level. Levelnya ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 tadi. Atau kelas-kelasnya gitu ya. Ya, coba kita print dulu ya. Ukurannya ya, coba kita lihat digit, image tadi yang ini tadi ya, shape ya, shape-nya gimana ya, ini ada 1797 data ya, ukurannya adalah 8 kali 8, totalnya 64 ya, 8 kali, jadi ini matrik 3 dimensi, 197 data, masing-masing data itu 8 kali 8. Nah, di matrik 3 dimensi. Kalau kita ingin lihat data, ya, melihat image pertama ya, melihat image pertama. Ya, ingat kalau di Python yang pertama itu indeks 0 ya. Jadi misalnya kata print digit images 0 ya, indeks 0 itu image pertama. Maka akan dihasilkan matrik. Nah, ini matriknya ini. Nilainya dari 0 sampai tertingginya 15 ya, 15 bukan 16 tadi. Ya, jadi nilai tertingginya adalah 15. Nah, ini bisa digambar ini ya. Bisa kita buat gambarnya dengan menggunakan Matplotlib. Jadi visualisasinya misalnya visualisasi image pertama. Kita import Matplotlib pplot. Ini ya, pplot SPLT. Pplot SPLT. PLT image show, PLT img show, digit image yang pertama, Gmap-nya binary. Show. Coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Yo, masih salah. Im show. Nah, seperti ini. Ini 0 nih ya. Angka 0. Cuma dibesarin ya. 8 kali 8-nya ini. Dari 0 sampai 7 itu 8. Ini 0 sampai 7. Dari 8 kali 8. Angka 0 yang dibesarin. Coba kita cek targetnya. Target 0 berarti ya. Images. Sorry, digit. Target. Tipenya apa ya? Target ini ya. Target 0. Ya, angka 0 ya. Angka 0. Jadi ini adalah angka 0. Nah, kita bisa lihat yang angka yang lain, misalnya angka ini yang data yang kedua, data berarti 1 ya. Ya, ini angka 1. Data yang misalnya ke 200. Ini angka 1 juga kayaknya. Coba ini targetnya 200. Ya, ini karena resolusinya rendah. Oh, 1. Iya, benar 1 ya. Karena resolusi rendah ya agak susah dibaca mata. Tapi aslinya sebetulnya tadi 32 kali 32 ya. Resolusinya diturunkan supaya mempercepat ini aja pelatihannya. Mempercepat pelatihannya. Kalau pakai data aslinya mungkin lama pelatihannya. Sedangkan hasilnya pun juga sebetulnya
ya kita turunkan resolusinya pun akurasinya nanti cukup baik juga. Nanti akan kita lihat seberapa baik akurasinya. Oke, nah sekarang kita akan membangun JST-nya ya, membangun jaringan syaraf tiruannya, membangun jaringan syaraf tiruan. Kalau kemarin kan kita cuma pakai defaultnya aja ya, waktu iris itu ya, pakai data iris kita cuma defaultnya aja. Ini kebanyakan masih pakai default ya. Tapi ada beberapa yang kita ubah. Jadi kita akan membuat sederhana aja ya, membuat jaringan syaraf tiruan sederhana dengan ya di sini tiga layer ya. Tapi sebetulnya ini hitungannya nanti biasanya cuma dihitung sebagai ini aja ya, 2 layer ya. Karena layer input biasanya tidak dihitung. Yang pertama adalah layer input, satu layer input, layer atau lapisan itu ya. Satu layer input dengan 64 node. Nah, mengapa 64 tadi? Karena 8 kali 8 tadi ya inputnya ya. 8 pixel kali 8 pixel. Ya, satu node untuk tiap pixel. So, pixel itu pixel elemen, ukuran elemen terkecil dalam gambar. Nah, layer input itu ya cuma input saja, tidak ada pemrosesan di dalam layer input ya. Maka kadang tidak dihitung sebagai layer. Kemudian satu layer tersembunyi atau hidden layer. Satu layer tersembunyi atau hidden layer dengan 15 neuron. Ya, dengan 15 neuron atau 16 node. Ini angka 15 ini ya cuma angka acak aja ya. Kita bisa gunakan angka yang lain. Layernya ya cuma satu aja ya. Kita bisa tambah layer. Tapi ini cukup ya, satu layer dengan 15 neuron itu cukup, nanti bisa menghasilkan akurasi yang baik. Nah, nanti misalnya Anda punya tertarik untuk ini ya, skripsinya topiknya jaringan syaraf tiruan, nanti tugas Anda sebenarnya membuat ini ya, membangun ini modelnya. Ini kita sebut sebagai modelnya. Modelnya itu nanti misalnya layernya ada berapa, layer tersembunyi ada berapa. Kalau layer input, layer output pasti satu layer semua. Yang berbeda itu di layer tersembunyi. Ada berapa layer, dan misalnya layer pertama, misalnya ada 3 layer ya. Layer pertama berapa neuron, yang kedua berapa neuron, yang ketiga berapa neuron gitu. Dan beberapa parameter lain diutak-atik ya, untuk menghasilkan akurasi yang terbaik. Nah, itu sebetulnya. Nah, kita tidak harus mulai dari nol ya untuk modelnya ini. Kita bisa contoh model-model yang lain, terus kita modifikasi sedikit. Modifikasinya sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya, ini satu layer, kita tambah menjadi 2 layer misalnya. Oh, ini cuma 15 neuron, kita tambah menjadi 30 neuron. Nah, misalnya seperti itu. Apakah hasilnya lebih baik atau tidak? Apakah ada akurasinya meningkat atau tidak? Meningkatnya signifikan atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, itu yang terakhir adalah satu layer output. Satu layer output dengan ya tentunya 10 neuron ya. Nah, neuron ya. Ya, untuk 10 kelas bilangan atau 10 angka ya. 10 kelas angka dari 0 hingga 9. Hingga 9. Oke. Ya, ini gambarnya nggak usah digambar ya. Gambarnya ya ini ya, ada yang sebelah kiri ada 64 node, yang gambar 64 node ya.
banyak juga ya. Terus layer yang tengah ada 15 neuron, paling kanan ada 10 neuron. Output layernya ada 10 neuron. Oke. Nah, ini image-nya tadi kan 3 dimensi ya. 3 dimensi harus kita ubah dulu ya, supaya tadi kan 8 kali 8 ya, matrik ya, bentuknya matrik. Kita ubah supaya linear, sehingga menjadi 64. Gitu. Sehingga untuk jadi X-nya, jadi sumbu X-nya itu kan digit. Ini variabel X-nya, X digit image. Nah, kita ubah bentuknya ya. Kita ubah bentuknya. Dimensinya kita kurangi 1 ya di digit.image. Dimensinya kita kurangi 1. Sehingga X-nya ini kalau kita jalankan, X-shape ya, X-shape. Nah, ini masih data tadi image-nya ya, sekarang jadi 60. Jadi datanya masih 1797, tapi sekarang jadi 64. Tiap data 64 bilangan gitu ya, 64 angka. Ini ya, bukan 8 kali 8 lagi ya. Kayak matik ini kan 8 kali 8 ini. Karena ini tadi hasilnya kan ini ya, ada 8 baris, 8 kolom. Nah, sekarang menjadi 64 baris saja. Ya, supaya bisa dimasukkan dalam multi-layer perceptronnya. Nanti terus Y-nya ini untuk X, Y-nya adalah target ya, di digit target. Ya, kita jalankan aja. Y. Mungkin kita tampilkan juga Y. Shape-nya mestinya 1797. Ya, 1797 dia. Sama, ya, jumlah datanya sama. Oke, terus kita split ya. Jadi data 1797 itu kita split. Jadi training test dan train dataset dan test dataset. Split dataset. Kita split datasetnya menjadi kita gunakan 60% data train dan 40% test train. Nah, ini 60-40, jadi baginya 60-40 ya. Mengapa 60-40 ya? Ini karena datanya cukup banyak ya, 1797 nih ya. Dan diambil 60% untuk data train ini juga akurasinya sudah cukup bagus. Kalau biasanya kan 80-20 biasanya yang dipakai. Oke. Untuk splitnya kita gunakan dari sklearn from sklearn model selection, import train test split, train test split. Train test split, terus variabelnya yang dipakai xtrain, ytrain, xtest, ytest. Xtrain, xtest, x-nya dulu ya, xtest, y train, y test sama dengan train test split
X, Y, test size sama dengan 40% tadi ya, berarti 0,4. 0,4. Oke ya, supaya tidak berubah-ubah kita kasih random state aja. Random state sama dengan ya ini angka sebalang aja 10. Oke, kita jalankan. Oke, nah terus berikutnya kita buat MLP classifier-nya. Buat classifier, jadi sama dengan yang ini Iris kemarin, kita menggunakan MLP classifier. Buat MLP. Buat MLP classifier. Nah, sesuai dengan tadi ya, ini tadi ya kita buat tadi ya. Artinya kita sebut aja MLP pakai kecil ya, sama dengan bentar, belum kita import ya. From sklearn neural network import MLP classifier. MLP sama dengan MLP classifier. Nah, kalau kemarin kan nggak pakai parameter ya, sekarang kita pakai parameter. Ada beberapa parameter yang khususnya yang hidden layer ya. Hidden layer size ya. Jadi ukuran hidden layer-nya kita cuma satu layer ya, satu layer dengan jumlah node-nya 15 ya. Jadi kita kasih koma nih, jadi supaya dia membentuk tuple. Karena kalau cuma dalam kurung 15 saja ya, nanti dianggap angka 15. Error nanti malahan. Kemudian yang kita ubah lagi fungsi aktivasinya. Activation ya. Fungsi aktivasinya kalau kemarin itu relu ya, ini kita ubah menjadi logistik. Nanti akan kita lihat ya, logistik itu yang bagaimana. Terus ya ini alpanya ya saya tulis saja ya satu. Ini mestinya ya default ini angka defaultnya, tapi nggak apa-apa saya tulis saja. Solvernya ya, solvernya itu SGD. Kemudian TOL-nya sama dengan 1E4. Nanti akan coba kita set random state sama dengan 1 learning rate sama dengan learning rate init sama dengan 0.1. Verbose sama dengan true. Nah, supaya kelihatan. Ini learning rate 0.1 sama dengan true. Ya, coba kita jalankan dulu. Tidak ada ya, kita cek ya tadi parameternya nih di MLP tadi. Tadi di layer size-nya ya, kalau default-nya kan satu layer dengan 100 node atau 100 neuron gitu. Nah, kita ganti jadi tidak 100 neuron tapi 15 neuron saja. Kemudian fungsi aktivasinya kita pakai yang logistik. Default-nya relu. Logistik relu itu apa ini? Nah, ini ada fungsi-fungsi aktivasi. Jadi kan nah ini ya. Ini kan input layer, hidden layer, output ya. Nah, setiap dia masuk ke
layer hidden atau layer output ya, itu kan diproses. Jadi kan sebenarnya di setiap data di sini ya X1 misalnya, dia kalikan bobotnya W11, kalikan bobotnya W12, W13 dan seterusnya nih ya, kalikan bobotnya terus nanti kan dijumlahkan di sini. Dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan itu kemudian masuk ke fungsi aktivasi sebetulnya. Kalau kemarin fungsi aktivasi kalau pas hitung-hitungan pakai Excel tuh ya, fungsi aktivasinya linear. Di sini tapi nggak ada yang linear. Yang mendekati linear ya relu ini. Ya, linear itu yang paling gampang. Linear itu berarti tidak ada proses sama sekali ya. Fungsi aktivasinya apa ada? Fx sama dengan x rumusnya. Ya. Kalau di tadi scalar tadi ya, MLP classifier defaultnya relu, rectified linear unit. Ya, jadi sebetulnya nilai output yang diinginkan itu 0,1. Ya, 0 atau 1 gitu aja ya. Nah, yang umum seperti threshold ini, threshold ya. Jadi outputnya itu 1 atau 0 ya, dengan nilai threshold. Nah, thresholdnya adalah X. Jadi kalau nilainya lebih besar ini X-nya lebih besar sama dengan 0 ya 1. Lebih kecil dari 0 ini 0 ya. Ini thresholdnya adalah 0. Threshold ini bisa berbeda ya. Kita kasih nilai threshold yang berbeda. Tapi nanti outputnya kalau nggak 1 ya 0. Kemungkinannya cuma 2 nih, 1 atau 0. Nah, sama kayak misalnya ini ya, kalau pada saat Anda melamar pekerjaan misalnya, terus ada syarat tingginya minimal 160. Nah, biasanya ini Anda suruh berdiri di tembok, dari temboknya terus dikasih tanda batas 160 di mana. Nah, terus diukur Anda ya, dipakai penggaris biasanya ditocokkan ya. Kalau di bawah tanda itu ya tidak lolos. Nah, biasanya cara mengukurnya seperti itu ya. Kalau di atas tinggi Anda di atas tandanya tadi di tembok tadi berarti lolos. Nah, masalahnya kan ini jeleknya kalau pakai fungsi threshold ini ya. Kalau misalnya ada orang yang tingginya, tadi batasnya 160 misalnya. Dia tingginya 159,5 misalnya. Kurang setengah senti aja dia harusnya lolos. Tetapi karena ini batasannya itu fix ya, 160 gitu ya. Ya maka dia nggak lolos. Nah, maka fungsi yang bagus itu sebetulnya yang ini sigmoid. Fungsi sigmoid. Jadi logistik tadi lengkapnya logistik sigmoid. Logistik ini logistik sigmoid function. Jadi, nama komplitnya adalah logistik sigmoid function. Ya, kalau di sini singkat jadi sigmoid aja. Mengapa disebut sigmoid? Karena kayak huruf S di sini. Kayak huruf S. Jadi di sini enggak 0,1 tapi bisa 0, sekian. Ya, 0, di sini kan ada 0, sekian, bisa 0, sekian di sini. Ini juga 0, sekian. Ini yang paling bagus ini sebetulnya. Cuma masalahnya nih, rumusnya jadi kompleks di sini. 1/1 plus E pangkat min X. Rumusnya jadi kompleks, ngitungnya kompleks. Pada saat ini mencari ini atau menghitung bobot yang baru nanti jadi lebih ruwet lagi rumusnya. Ya, ketika menghitung bobot yang baru, rumusnya jadi ruwet lagi. Nah, maka kalau kita pakai sigmoid ini kelemahannya adalah memperlama trainingnya. Karena perhitungan bobot baru jadi ruwet banget. Rumusnya jadi ruwet banget ya. Ruwet bukan dari sisi manusia saja, dari sisi komputer pun ngitungnya juga ruwet ya. Karena di sini ada E pangkat sekian. Kalau di ini jadi logaritma ya. Kan disebut logistik sigmoid function gitu ya. Nah, maka yang mendekati sigmoid ini tapi ya lebih simpel ya. Ini relu ini. Rectified linear unit. Jadi tidak membentuk huruf S tapi garis seperti ini. Jadi dari sisi perhitungan lebih simpel, jauh lebih simpel dibandingkan yang sigmoid tadi ya. Tapi yang mirip sedikit mirip ya. Tidak threshold ini ya, tidak patah seperti ini. Jadi kan dari 0 terus 1 gini ya. Ini juga ada 0 komanya. Ada 0 komanya dan ya jadi cuma tidak sebagus yang sigmoid. Tapi lebih cepat perhitungannya kalau pakai ini. Terus ada lagi yang hiperbolik tangan.
hiperbolik. Ini mirip sigmoid tadi ya. Coba rumus. Bedanya di sini nolnya di tengah. Jadi di sini kalau di sini outputnya -1 hingga 1. Kalau yang lainnya kan dari 0 1. Ini 0 1 ya. Ini juga jadi 0 ini 1. Ini 0 1. 0,1, 0,1 ya. Cuma yang ini hiperbolik ini -1, 1. Ini ya ada beberapa kasus tertentu yang ternyata lebih bagus kalau nilainya itu antara -1 dan 1. Ya, dia lebih bagus kalau nilai outputnya itu antara -1 dan 1. Jadi tergantung kasus juga. Nah, kita gunakan di sini yang sigmoid. Ya, walaupun cukup kompleks, logistik tadi namanya ya, logistik sigmoid. Tapi itu data kita karena cukup sedikit ya. Ya, kita gunakan aja sigmoid. Terus itu activation, terus nilai alpha tadi ada solvernya SGD tadi ya. Defaultnya adalah Adam. SGD itu stochastic gradient descent. Nah, ini solver itu untuk optimisasi bobotnya. Jadi untuk perhitungan bobot yang baru. Ya, di sini ada Adam, SGD, LB, FG. Defaultnya kemarin itu Adam. Nah, ya, defaultnya Adam ya. Kalau untuk dataset yang kecil itu di sini cocok pakai LB, FGS. Ya, kalau Adam cocok untuk dataset yang besar. Nilai alpha ini adalah kekuatan L2 regularization term-nya ini. Ini tadi nilainya default ini sebetulnya ya. Nilai alpha tadi yang kita lakukan solver alpha TOL. TOL itu ini ya, tolerant for optimization. Nah, ini nanti yang dipakai ini tolerant for optimization itu seberapa ini ya perbedaan untuk ini kesalahannya itu ya. Nanti akan kita lihat ada improving atau tidak ya. Skornya nanti skornya itu kalau tidak pernah atau peningkatannya itu lebih kecil dari nilai toleran, nah, maka iterasinya berhenti. Ya, maka iterasinya berhenti itu. Ini nilai toleran random state itu untuk mengacak nilainya aja random state itu untuk shuffle dipakainya ya. Nah, ini random state untuk bobot atau random state untuk bobot. Karena nilai awalnya itu kan bobotnya acak itu ya. Di random state-nya untuk bobot. Kalau saya isi -1, satu ini ya. Jadi kalau saya jalankan berkali-kali, nilainya tetap ya tidak acak. Nilainya tetap tidak berubah nilainya ya. Tapi kalau default-nya adalah NaN. Kalau nilai default-nya NaN ini kalau dijalankan berkali-kali nilainya berubah-ubah terus. Ya ini tergantung kondisi aja ya. Kalau saya ingin melakukan percobaan ya biasanya random state-nya dikasih nilai supaya tidak berubah-ubah terus. Learning rate init ya, learning rate init itu di mana? Ini ya, initial learning rate yang digunakan. Nah, ini untuk digunakan pada saat memperbarui nilai bobotnya. Digunakan hanya ketika solvernya SGD atau Adam. Learning rate init, terus ya verbose true tadi supaya kelihatan prosesnya. Kemarin kita defaultnya adalah false ya, sehingga tidak kelihatan prosesnya. Langsung jadi gitu aja ya. Nah, ini kalau verbose true akan kelihatan prosesnya. Nah, ini cuma membuat classifier-nya aja ya kita jalankan, nggak ada output-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah proses training. Proses training. Oke. Jadi pakai MLP fit. Nah, trainingnya tuh MLP tadi yang kita buat tadi ya. Fungsinya adalah fungsi fit. Parameternya adalah X-train dan Y-train. X-train dan Y-train. X-train itu isinya data ya. Dengan 64
input tadi 64 atribut tadi ya. Terus Y-tray-nya tadi kelas-kelasnya atau labelnya ya, atau targetnya ya. Y-tray itu tadi adalah targetnya. Nah, ini kalau kita jalankan nah, nah, dia berhenti di 172. Default-nya itu 200 iterasi ya. Nah, iterasinya mana? Kemarin itu sudah mana ya? Ada ya. Question, solver, batch, running rate. Max iter ya, default-nya 200 ya. Jadi kalau sudah 200 berhenti. Tapi ini sebelum 200 sudah berhenti. Mengapa? Karena nilai loss-nya nih, training loss ya, atau nilai loss-nya ini tidak ada perubahan. Nah, jadi perubahannya ini ya, tidak lebih dari nilai ini untuk 10 konsekutif epoch. Jadi 10 iterasi terakhir itu nilai perubahannya itu lebih rendah dibandingkan nilai TOL-nya ini. Maka dia berhenti. Ya, maka dia berhenti di iterasi ke 172. Oke, jadi iterasi selesai. Jadi cukup cepat ya. Nah, oke, nah sekarang kita buat prediksi. Tadi proses training ya, terus kemudian prediksi. Jadi setelah proses training, jadi kan modelnya sudah jadi, sekarang kita gunakan untuk memprediksi. Prediksi itu diberikan gambar ya, diberikan inputnya berupa gambar angka tadi ya. Terus ya diminta memprediksi itu angkanya angka berapa. Ya kita sebut aja YPRED gitu ya. Sama dengan MLP predict X test. Ya, coba kita lihat YPRED untuk ya, 50 data pertama aja ya. Nah, kita jalan. Ini sorry. Ini teks. Artinya di kode. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya ini. Ya, ini untuk 50 data pertama. Tadi kita belum lihat ya, apa totalnya ada berapa data tadi setelah kita split tadi ya. Nah, kita bandingkan dengan Y-test. Kalau Y-test hasilnya kan dari sini ya, Y-test. Y-test hasilnya dari trend split data. Coba kita bandingkan untuk prediksi ya, dibandingkan dengan Y-test. Y-test itu target, ya, istilahnya target tadi ya, dibandingkan dengan target. Y-test ya, 50 data pertama aja yang kita tampilkan. 50 data pertama aja kita jalankan. Oke, ini spread 5 2 5 4 8 2 4 ini 5 2 5 4 8 2 4 ya kayaknya sama. Ya sekilas sama ya. 50 data pertama ya. Ada yang menemukan beda. Oh, ini beda satu. Ini mestinya 2, yang ini 3. Tarik mestinya 3 ya. Ini mestinya 3 tetapi hasil prediksinya 2 ya ada. Ya, 1 yang salah. Ya, 1 yang tidak tepat gitu ya. Ya, kita coba hitung akurasinya. Nah, jadi daripada lihat satu-satu kan karena sudah disediakan fungsi untuk menghitung akurasi ya kita gunakan aja. Kita ambil dari sklearn lagi ya, from sklearn dot
metrik import akurasi skor. Akurasi skor Y tes kita bandingkan dengan Y-pred. Jadi Y asli ya, nilai asli, nilai target yang asli ya, kita bandingkan dengan nilai hasil prediksi. Ya, Y-test dari Y-test tadi kan dari data yang asli, kita bandingkan dengan output dari prediksi. Akurasinya berapa? Nah, ini 0,938 sekian itu ya. Jadi cukup baik akurasinya, mendekati 1,0. Kan kalau baik sekali itu kan 1,0. Kemarin Iris 1,0 kemarin ya. Kalau ini ya ada beberapa data berarti yang tidak akurat. Ya, ada beberapa data yang tidak akurat. Kalau kita tampilkan ini ya, kemarin confusion matrix-nya ya. Langsung aja. Harus diimport lagi from current matrix import confusion matrix dan classification report ya. Langsung aja. Sekali aja. Nah, kita print confusion matrix-nya dulu. Confusion matrix. Nah, ini sudah ada. Confusion matrix ya tes, Y-pred. Ini untuk melihat ya, kalau targetnya 0, yang diprediksi 0 berapa, yang diprediksi 1 berapa, dan seterusnya. Kalau kita jalankan aja hasilnya seperti apa. Ini merah. Skala matrix. Ini apa tadi? Sekarang kurang S. Nah, ini ya. Jadi datanya mulai dari 0 ya. 0-nya 70, diprediksi yang benar 70, diprediksi 0, 1, 2, 3, 4. Data 0 diprediksi 4 itu ada 1. Terus data 1 ya, 1 diprediksi 0 ada 0 ya. 1 diprediksi 1, 73. Yang salah ini ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1 diprediksi 7 ada 1 ya. 1 dengan 7 memang mirip-mirip ya. Tapi 1 diprediksi 8 ada 2. 1 ke 8 ya mestinya agak jauh. 1 diprediksi 9 ada 1. Terus 2 ini 75. 2 ini tepat nih. Tepat semuanya. Ya, dan seterusnya ya, bacanya kayak gitu. Nah, yang banyak errornya nih, ini berarti 8 ini. 8 diprediksi 1 ada, ini 0 ya. 8 diprediksi 0 ada 1, prediksi 1 ada 3, prediksi 2 ada 1, 3, 4. Diprediksi 5 ada 3, prediksi 6 ada 1. Nah, yang diprediksi benar 8 ada 53, yang diprediksi 4 ada, diprediksi 9 ada 4. Nah, itu cara baca confusion matrix-nya. Ya, jadi ya banyak yang keliru prediksinya ya di sini ya. Tetapi kalau kita lihat akurasinya 0,93 sudah cukup bagus sebetulnya. Terus yang terakhir classification report. Classification report. Y-tes dan Y-pred. Ya, kita jalankan. Tampilannya kok kurang bagus. Kalau ditambah print depannya. Nah, lebih bagus kalau di print. Ya, ini akurasinya 0,94. Ini pembulatan.
Data tesnya berarti 719 nih ya. Total data tesnya 719 ini dibagi nih. Kalau yang 0 ada 71 data, yang 1 77 data, yang 8 cuma 66 data nih, kayaknya cuma sedikit. Nah, ini ada precision, recall, advanced score. Ya, ada akurasi. Nah, nanti kita pelajari ya apa arti akurasi, precision, recall, dan advanced score.